Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Kali ini, saya akan membagikan kisah nyata yang dialami oleh seorang pendaki di sebuah gunung terkenal di Jawa Timur. Apa yang awalnya hanya perjalanan untuk menyusul teman-teman berubah menjadi pengalaman mencekam yang tak akan pernah dilupakan. Suara cekikikan anak kecil di tengah hutan, bayangan hitam yang menghalangi jalan, dan kejadian misterius yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah semua itu nyata? Atau hanya ilusi karena rasa takut? Mari kita simak kisah selengkapnya. Jangan berhenti. Terus saja. Terus. Aku menoleh ke arah Didik. Tangannya mencengkeram lenganku erat, keringat bercucuran meskipun udara gunung terasa dingin menusuk. Napasnya tersengal, matanya menatap kosong. Ada apa, Dek? Tanyaku. Didik hanya menyeringai kecut, tidak berani bicara. Tapi aku tahu, dia ketakutan. Dari caranya mencengkeram lenganku, dari sorot matanya yang kosong namun penuh rasa takut. Sebenarnya, aku sudah menduga akan mengalami sesuatu di sini. Ini bukan kali pertama aku mendaki. Gunung ini, hutan ini, sudah seperti rumah kedua bagiku. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak biasa. Kami hanya berdua, menembus kegelapan hutan tanpa senter. Lampu senterku tertinggal di mobil ayah, bersama dengan Indomie dan bekal lainnya. Aku hanya bisa berdoa, meminta petunjuk agar diberikan jalan. Dan entah bagaimana, setelah doa itu, hutan ini tidak terasa gelap lagi. Jalanan di depanku terlihat lebih jelas, seakan diterangi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tapi Didik, aku yakin dia melihat sesuatu yang lain. Semuanya dimulai saat dia mulai gelisah, bahkan marah tanpa alasan. Aku tahu dia gugup, tapi gugup dan marah adalah dua hal yang berbeda. Ayo terus, aku nggak mau berhenti di sini, katanya. Aku menatapnya. Tangannya masih mencengkeram lenganku, napasnya masih tersengal. Aku hampir bertanya lagi, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Karena aku mendengar sesuatu. Dari balik pepohonan besar di pinggir jalan setapak, ada suara. Suara cekikikan lirih. Awalnya hanya satu. Lalu dua. Lalu semakin banyak. Didik memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Aku melihat anak kecil, "Mas," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Aku menatap ke arah hutan yang gelap itu. Tapi aku tidak melihat apapun. Tapi aku tahu. Tubuhku terasa dingin, meskipun udara gunung memang sudah dingin sejak tadi. Tapi ini berbeda. Dingin yang tidak wajar. Aku menarik napas, berusaha tetap tenang. Tapi suara cekikikan itu terus terdengar, semakin ramai. Dan aku sadar, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Malam itu, hutan di lereng gunung terasa begitu sunyi. Angin berhembus pelan, menyelinap di antara pepohonan besar yang menjulang tinggi. Daun-daun kering berbisik saat tertiup angin, sesekali terdengar suara burung malam yang jauh entah di mana. Aku dan Didik berdiri di tengah jalan setapak, dikelilingi kegelapan yang mencekam. Aku, Arya, sudah sering mendaki gunung. Sejak SMA, aku terbiasa menapaki jalur pendakian, menikmati dinginnya udara di ketinggian, dan menghadapi berbagai kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi Didik, dia bukan pendaki. Bahkan, ini adalah pertama kalinya dia naik gunung. Dia hanya ikut karena penasaran, ingin merasakan bagaimana rasanya berada di atas ketinggian, jauh dari hiruk-pikuk kota. Seharusnya kami tidak berdua. Seharusnya aku sudah bergabung dengan teman-teman yang lebih dulu naik sejak Sabtu. Tapi karena ada pernikahan di keluargaku, aku baru bisa menyusul di hari Senin. Didik, yang awalnya tidak ada rencana mendaki, tiba-tiba memutuskan ikut denganku. Katanya, "Aku pengen tahu rasanya naik gunung, Mas. Sekali ini aja." Aku tidak terlalu keberatan. Toh, jalur yang kami lewati cukup jelas, dan ada banyak pendaki lain yang naik atau turun di hari-hari biasa. Lagi pula, base camp Tretes, tempat kami memulai perjalanan, adalah jalur yang sering dilewati. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebelum berangkat, aku masih sempat duduk santai di warung base camp, menyeruput kopi hangat sementara ayahku duduk di seberang, mengawasi kami.
Ayahku, lelaki tua dengan wajah penuh garis usia, sudah banyak mengalami hal-hal yang tidak masuk akal di gunung ini. Dulu, waktu masih muda, dia dan teman-temannya pernah mengalami kejadian aneh di tempat yang sama. Salah satu temannya bahkan menghilang semalaman dan ditemukan dalam keadaan linglung keesokan harinya. Karena itulah, setiap kali aku bilang akan naik gunung, ayah selalu memastikan aku berangkat dengan persiapan matang. Tapi hari itu, aku terlalu santai. Aku lupa memastikan tas kecilku terbawa. Dan saat ayah sudah pergi, aku baru sadar kalau tasku, yang berisi senter, makanan ringan, dan beberapa barang penting, tertinggal di dalam mobilnya. Aku hanya bisa menghela napas, mencoba mengabaikan rasa kesal karena kelalaianku sendiri. Aku yakin aku bisa sampai di pos peristirahatan berikutnya tanpa masalah. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Tapi malam semakin larut. Hutan semakin gelap. Dan sekarang, kami berdiri di tengah jalan setapak, dengan suara cekikikan lirih yang semakin mendekat dari balik pepohonan. Didik semakin mencengkeram lenganku. Aku bisa merasakan gemetar tubuhnya. "Mas, itu suaranya makin dekat," bisiknya. Aku diam. Menatap lurus ke depan. Aku tahu dia benar. Dan aku tahu, kami tidak sendirian. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Angin di hutan tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang sedari tadi bergemerisik kini membisu. Suara binatang malam yang biasanya ramai mendadak lenyap seolah sesuatu telah mengusik keseimbangan alam. Aku menelan ludah, menajamkan pendengaran. Suara cekikikan yang tadi samar-samar kini terdengar lebih jelas, lebih dekat. Bukan hanya satu atau dua suara, tapi banyak. Seperti sekelompok anak kecil yang sedang bermain dan tertawa di tengah hutan yang gelap. Didik menggenggam lenganku lebih erat. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. "Mas, ayo balik aja, aku nggak enak perasaannya," bisiknya, suaranya bergetar. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap lurus ke depan, mencoba mencari sumber suara itu. Tapi yang ada hanya kegelapan pekat, pepohonan yang berdiri kaku seperti raksasa diam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kemudian, sesuatu bergerak di ujung pandanganku. Aku menoleh cepat. Di sela-sela pepohonan besar, aku menangkap bayangan kecil yang bergerak cepat, seolah berlari di antara batang-batang pohon. Lalu suara itu muncul lagi. Cekikikan yang semakin nyaring, semakin jelas. Didik mundur selangkah. Aku lihat sesuatu, "Mas," suaranya nyaris tidak terdengar. Aku tetap diam. Dalam hati aku tahu, dia tidak berbohong. Aku juga melihatnya. Bayangan itu, kecil dan lincah, bergerak seperti sedang bermain petak umpet di antara pepohonan. Lalu terdengar suara lain. Bukan lagi suara cekikikan. Tapi suara langkah kaki. Bukan hanya satu pasang. Ada banyak. Langkah-langkah itu terdengar berlarian, mengitari kami. Namun, saat aku menoleh ke kanan dan kiri, tidak ada siapapun di sana. Tanah basah di jalur pendakian tidak menunjukkan tanda-tanda ada yang melangkah di atasnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Mas, kita dikepung." Didik kini memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Aku tahu dia ingin berlari. Aku juga tahu kalau aku tidak segera melakukan sesuatu, dia bisa kehilangan kendali. Aku menguatkan diri, menggenggam pundaknya, lalu berkata pelan, "Jangan lari." Didik membuka matanya, menatapku panik. "Tapi, Mas, jangan. Apapun yang terjadi, kita tetap jalan pelan-pelan." Langkah kaki itu semakin dekat, suara cekikikan semakin keras. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Lalu, tepat di depan kami, di antara dua pohon besar, sesuatu muncul. Seorang anak kecil. Berdiri diam, menatap kami dengan mata kosong. Senyumnya melebar, terlalu lebar, hingga hampir mencapai telinganya. Bajunya lusuh dan kotor, kakinya telanjang. Didik mencengkeram tanganku sekuat tenaga. Aku bisa merasakan napasnya memburu. Anak kecil itu tidak bergerak. Tapi di belakangnya, di antara pepohonan, aku mulai melihat lebih banyak sosok serupa. Satu persatu mereka muncul, berdiri diam dalam kegelapan, hanya senyum mereka yang terlihat samar-samar. Aku tahu ini bukan mimpi.
Aku tahu ini nyata. Dan aku tahu, kami dalam bahaya. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari anak kecil yang berdiri di antara dua pohon besar itu. Senyumnya tetap lebar, tubuhnya diam seperti patung. Tapi yang membuat bulu kuduku benar-benar berdiri adalah sosok-sosok lain yang kini mulai bermunculan dari balik pepohonan. Mereka tidak bergerak. Hanya berdiri dan menatap kami dengan senyum yang sama. Aku menoleh ke Didik. Tubuhnya masih gemetar, keringat membasahi dahinya meskipun udara gunung begitu dingin. Aku bisa mendengar napasnya yang memburu, seperti orang yang berusaha menahan ketakutan luar biasa. Didik, bisikku pelan. Jangan panik. Kita jalan pelan-pelan, jangan lari. Didik menoleh padaku, matanya dipenuhi ketakutan. Mas, mereka makin banyak, suaranya hampir tidak keluar. Aku tahu. Aku bisa merasakannya. Dari ujung mataku, aku bisa melihat lebih banyak sosok anak kecil yang berdiri di antara pepohonan. Beberapa tampak berjongkok, yang lain berdiri dengan kepala sedikit miring. Mereka diam, hanya menatap kami dengan senyum itu. Aku mencoba berpikir jernih. Aku tahu, dalam situasi seperti ini, ketakutan adalah musuh terbesar. Jika kami panik dan berlari, kami bisa tersesat. Dan di tengah hutan seperti ini, tersesat bukanlah pilihan yang baik. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu anak kecil di depan kami melangkah maju. Didik langsung memegang lenganku lebih erat. Mas, dia bergerak, bisiknya. Aku hanya bisa diam. Anak itu melangkah pelan, tanpa suara. Kakinya yang telanjang menyentuh tanah basah, tapi tidak ada jejak tertinggal. Aku merasakan jantungku berdetak semakin kencang. Kemudian, anak itu berhenti. Kepala mungilnya sedikit miring, seperti sedang mengamati kami. Bibirnya masih menyunggingkan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran wajahnya. Aku mencoba tetap tenang. Assalamualaikum, ucapku pelan. Tidak ada jawaban. Aku dan Didik masih berdiri di tempat, tidak berani bergerak. Anak itu tetap diam, matanya menatap lurus ke arahku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lain. Pulang, pulang. Aku dan Didik menoleh cepat ke arah suara itu. Tapi kami tidak melihat siapapun. Suara itu terdengar lirih, seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat tengkuku merinding. Aku menoleh ke arah anak kecil di depan kami. Tapi, dia sudah tidak ada. Didik semakin ketakutan. Mas, ayo pergi, suaranya bergetar. Aku mengangguk cepat. Jalan pelan-pelan. Jangan menoleh ke belakang. Kami mulai melangkah, mencoba tetap tenang. Aku bisa merasakan Didik masih menggenggam lenganku erat. Langkah kami hati-hati, tapi di setiap langkah, aku merasa ada yang mengikuti. Aku menahan napas. Di belakang kami, samar-samar, suara cekikikan itu terdengar lagi. Tidak. Kali ini bukan hanya cekikikan. Ada suara langkah kaki, dan itu semakin mendekat. Aku tidak berani menoleh. Aku tahu Didik juga tidak. Kami hanya terus berjalan, berharap bisa segera mencapai pos tempat teman-teman kami berkumpul. Tapi kemudian, di depan kami, sesuatu muncul. Sosok lain. Bukan anak kecil. Tapi seseorang yang lebih tinggi, berdiri diam di tengah jalan setapak. Sosoknya hitam, seperti bayangan. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu, dia sedang menatap kami. Didik mulai menangis pelan. Aku mencoba menarik napas, menguatkan diri. Lalu sosok itu bergerak. Dan aku tahu, kami tidak punya pilihan selain berlari. Cerita makin seru. Subscribe dulu supaya tetap update dengan kisah-kisah menarik lainnya. Aku tidak sempat berpikir panjang. Sosok hitam itu berdiri tepat di tengah jalan setapak, menghalangi langkah kami. Didik semakin gemetar, tangannya mencengkeram lenganku begitu erat hingga hampir menyakitkan. Mas, suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Aku menelan ludah. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang menggumpal. Tidak ada wajah, tidak ada mata, hanya sosok yang berdiri diam, menghadap kami. Aku bisa merasakan udara di sekitar kami berubah. Rasanya semakin dingin, menusuk ke tulang.
Angin yang tadi diam kini bertiup pelan, membawa aroma yang aneh, bau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih busuk. Di belakang kami, suara cekikikan anak-anak masih terdengar. Mereka semakin mendekat. Aku tahu kami terjebak. Didik mulai terisak. Aku bisa merasakan tubuhnya semakin lemas. Jika aku tidak segera melakukan sesuatu, dia bisa pingsan di tempat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Permisi, suaraku hampir bergetar, tapi aku berusaha terdengar tegas. Kami tidak berniat mengganggu. Sosok hitam itu tidak bergerak. Tidak ada reaksi sama sekali. Tapi aku bisa merasakan tatapannya, meskipun dia tidak punya mata. Aku menoleh ke Didik. Tundukkan kepala, jangan lihat langsung, bisikku. Didik mengangguk lemah. Aku mencoba berpikir cepat. Dalam cerita-cerita yang kudengar dari pendaki lain, jika bertemu dengan sesuatu yang bukan manusia, kita harus tetap tenang, tidak boleh menunjukkan ketakutan yang berlebihan. Tapi bagaimana caranya tetap tenang dalam situasi seperti ini? Lalu, sosok hitam itu bergerak. Bukan berjalan, tapi melayang. Aku bisa merasakan darahku berdesir. Perlahan, sosok itu mendekat. Tidak ada suara, tidak ada langkah. Hanya gerakan perlahan yang terasa begitu salah, begitu tidak wajar. Aku mundur selangkah. Didik mulai meracau pelan. Mas, kita bakal mati. Aku mencengkram bahunya keras. Diam, jangan ngomong sembarangan. Tapi Didik sudah ketakutan. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Aku mencoba berpikir. Berdoa. Aku menunduk sedikit, menutup sebagian mataku, mencoba tidak langsung menatap sosok itu. Dalam hati, aku mulai melantunkan doa. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Sosok hitam itu berhenti bergerak. Udara yang dingin tadi tiba-tiba menjadi lebih menusuk, lebih berat. Dadaku terasa sesak, seolah ada beban besar menekan. Dan kemudian aku mendengar suara. Bukan tempatmu. Suaranya rendah, berat, bergema di dalam kepalaku. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Suara itu bukan suara biasa. Rasanya seperti seseorang berbicara langsung ke dalam pikiranku, memenuhi seluruh kepalaku dengan gaung yang menekan. Didik langsung menjerit dan terjatuh ke tanah. Aku merasakan tubuhku kaku. Aku ingin berlari, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Napasku semakin pendek, dadaku semakin sesak. Sosok hitam itu semakin dekat. Aku bisa merasakan tatapannya meskipun tidak ada mata. Aku tahu, jika dia sampai benar-benar mendekat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku harus melakukan sesuatu. Sekarang juga. Aku menggigit bibir, lalu dengan sisa tenaga yang kupunya, aku berteriak sekuat mungkin. Kami tidak akan mengganggu. Kami hanya ingin lewat. Teriakanku menggema di antara pepohonan. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu muncul, tapi aku tidak peduli. Lalu, semuanya menjadi hening. Sangat hening. Tidak ada suara cekikikan lagi. Tidak ada angin. Dan saat aku mengangkat kepala, sosok hitam itu sudah tidak ada. Aku terengah-engah, seluruh tubuhku lemas. Didik masih terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Aku menarik napas panjang, lalu menarik tangan Didik dengan kasar. Kita harus pergi sekarang. Didik tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri dengan tubuh masih gemetar. Kami tidak menoleh ke belakang. Tidak berbicara. Kami hanya berjalan cepat, berharap bisa segera mencapai tempat yang lebih aman. Tapi aku tahu, kejadian ini belum selesai. Sebab, dari kejauhan, samar-samar, aku masih mendengar suara cekikikan itu. Langkah kami semakin cepat. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutku maupun Didik. Nafas kami terengah-engah, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena ketakutan yang masih menempel erat di dada. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tidak ingin tahu apakah sosok hitam itu masih ada atau tidak. Aku juga tidak ingin tahu apakah suara cekikikan tadi hanyalah gema dari pikiranku sendiri, atau memang sesuatu masih mengikuti kami dari kejauhan. Yang ada dalam pikiranku saat ini hanyalah satu hal, kami harus segera sampai di tempat teman-temanku. Didik berjalan dengan langkah terseret.
Tubuhnya masih gemetar, kakinya tampak lemas. Aku tahu dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri, tetap berjalan di sampingku, meskipun seluruh keberaniannya sudah habis terkuras. Jalan setapak ini seharusnya terasa familiar bagiku. Aku sudah sering melewatinya di pendakian sebelumnya. Tapi malam ini, jalur ini terasa begitu panjang, begitu asing. Seolah-olah kami berjalan di tempat yang berbeda, di dunia yang bukan milik manusia. Lalu, samar-samar di depan, aku mulai melihat cahaya. Aku hampir tidak percaya. Cahaya itu berasal dari api unggun. Suara sayup-sayup terdengar, suara teman-temanku yang sedang bercanda, suara tawa yang terdengar begitu normal. Kami hampir sampai. Aku menarik Didik lebih cepat. Ayo, Dek. Tinggal sedikit lagi. Didik tidak menjawab. Dia hanya mengikuti langkahku, tubuhnya masih terasa berat. Saat kami semakin dekat, aku bisa melihat wajah-wajah yang familiar. Imam, Rahman, dan beberapa teman lainnya sedang duduk di sekitar api unggun. Mereka tampak santai, menikmati kopi panas dan bercanda satu sama lain. Aku ingin berteriak memanggil mereka, tapi tenggorokanku terasa kering. Lalu, seolah menyadari kedatangan kami, Imam menoleh. Ekspresinya langsung berubah. Minggir. Kasih jalan. Suaranya terdengar panik. Beberapa teman lain menoleh dan langsung bangkit berdiri. Mereka berlari ke arah kami, membantu Didik yang hampir jatuh tersungkur ke tanah. Aku masih berdiri di tempat, tubuhku terasa kaku. Imam mendekat, wajahnya serius. Kalian dari mana aja? Kenapa baru datang sekarang? Aku masih sulit bernapas, tapi aku tahu aku harus menjawab. Kami tersesat. Imam menatapku tajam. Tersesat di mana? Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku ingin menceritakan tentang anak kecil itu, tentang sosok hitam yang menghalangi jalan kami. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Rahman yang berdiri di samping Imam tiba-tiba menunjuk ke arah kami. Atos, lihat bajunya. Aku menunduk, baru menyadari sesuatu. Celana dan jaketku basah. Bukan karena keringat atau embun, tapi seperti habis terendam air. Didik juga sama. Bajunya kotor, penuh lumpur di bagian bawah. Tapi kami tidak melewati sungai. Kami tidak melewati genangan air. Aku menelan ludah. Imam menatap kami lebih lama, lalu berkata pelan, kalian harus istirahat. Nanti cerita semuanya. Aku mengangguk lemah. Didik langsung dibaringkan di dekat api unggun. Aku duduk di sampingnya, mencoba menghangatkan tubuhku yang terasa semakin dingin. Sambil menatap api unggun yang berkobar pelan, aku memejamkan mata. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam ini. Tapi satu hal yang pasti, aku bersyukur kami masih hidup. Klik tombol subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aku terbangun dengan tubuh terasa berat. Udara pagi di gunung masih menusuk kulit, membuat napasku terlihat seperti uap tipis. Api unggun semalam sudah mulai padam, hanya menyisakan bara merah yang perlahan meredup. Di sampingku, Didik masih tertidur, tubuhnya meringkuk dalam sleeping bag yang diberikan oleh teman-teman. Wajahnya pucat, napasnya berat, tapi setidaknya dia masih ada di sini. Masih hidup. Aku mencoba bangkit, tubuhku masih terasa lelah. Di sekeliling, beberapa teman sudah bersiap memasak sarapan, sementara Imam duduk agak jauh, menatap ke arah hutan dengan ekspresi serius. Aku berjalan mendekatinya. Mam, suaraku parau. Imam menoleh. Kamu nggak apa-apa? Aku mengangguk pelan, lalu duduk di sampingnya. Kami terdiam sejenak, hanya mendengarkan suara alam yang mulai ramai. Burung-burung berkicau, ranting-ranting kecil patah saat diinjak para pendaki yang mungkin baru mulai perjalanan mereka. Lalu, Imam akhirnya bersuara. Kalian semalam melewati jalur mana? Aku menghela napas, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Jalur biasa, tapi rasanya kayak nggak sampai-sampai. Imam mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Aku sama Rahman sebenarnya sempat turun cari kalian. Tapi pas kami sampai di jalur utama, kalian gak ada. Aku menoleh cepat. Maksudnya? Imam menatap lurus ke depan. Kami turun sampai batas hutan, tapi gak ada siapa-siapa di sana.
Seharusnya kalau kalian di jalur yang benar, kami pasti ketemu. Aku merasakan punggungku mendingin. Kami jalan terus, Mam. Aku yakin kami nggak keluar jalur, jawabku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Imam menghela napas. Ya, aku juga nggak ngerti. Tapi pas kalian muncul semalam, bajumu basah, celanamu juga kotor kayak habis kejebur, padahal nggak ada sungai di jalur itu. Aku tidak bisa menjawab. Aku ingat betul, kami tidak melewati sungai, tidak melewati genangan air. Tapi kenapa pakaian kami basah? Aku menggigit bibir, mencoba mengabaikan pikiran buruk yang mulai muncul. Lalu Imam berkata lagi, kali ini suaranya lebih pelan. Semalam, waktu kalian belum sampai, ada yang datang ke tenda. Aku langsung menatapnya. Siapa? Imam tidak langsung menjawab. Dia menatap lurus ke hutan di depan kami, lalu berkata, anak kecil. Berdiri diam di dekat pohon sana. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku tahu anak kecil mana yang dia maksud. Imam melanjutkan, aku pikir anak kecil pendaki lain, nyasar. Aku coba dekati, tapi dia tiba-tiba hilang. Lalu nggak lama, kalian muncul. Aku merasakan tengkuku merinding. Didik tiba-tiba terbangun dengan napas memburu. Matanya membesar, seolah baru saja keluar dari mimpi buruk. Aku dan Imam langsung menoleh. Didik menatap kami dengan wajah pucat, lalu berkata pelan. Mas, tadi aku mimpi. Aku menelan ludah. Mimpi apa? Didik terdiam sesaat, lalu dengan suara pelan dia berkata. Aku lihat anak kecil itu, senyum ke aku. Aku dan Imam saling berpandangan, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Dari kejauhan, hutan tetap terlihat tenang. Tapi di dalamnya, aku tahu ada sesuatu yang mengawasi. Sesuatu yang tidak ingin kami lupakan. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Demikianlah kisah ini berakhir. Tidak semua yang ada di alam ini bisa dijelaskan dengan logika, dan tidak semua tempat bisa kita masuki dengan seenaknya. Hutan, gunung, dan tempat-tempat yang sunyi seringkali menyimpan misteri yang tak terlihat oleh mata. Jika suatu saat kalian mendaki dan mengalami hal-hal aneh, tetaplah tenang, jangan panik, dan hormati tempat yang kalian pijak. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.